Pancing perhatian audiens dengan tokoh besar yang kredibel. Seorang tokoh yang mungkin mereka familiar. Atau walaupun nggak kredibel tapi kata-katanya kuat. Nah itu kita bisa gunakan. Contoh ya. Dan inilah poin yang sering kita lewatkan. Banyak orang sibuk menjelaskan apa yang mereka tawarkan tapi lupa menunjukkan mengapa ini penting. Padahal disinilah letak ikatan emosional dengan audiens terbentuk. Video keempat ngajarin kamu bagaimana caranya berbicara dengan terstruktur. Pola yang keempat ini saya singkat dengan KMR ya. Jadi teman-teman bisa seperti biasa saya membuatkan pola struktur ya. Ada 3 pola. Jadi KMR ini adalah pola yang keempat. Bagi teman-teman yang belum nonton pola pertama, 2 dan ketiga silahkan buka video-video sebelum ini. Sehingga teman-teman banyak referensi bagaimana caranya membuat pola-pola dalam berbicara teratur dan terstruktur. Kemudian di K, kan ada ya beberapa orang itu yang suka dengan story, fakta, dan ada juga orang yang suka dengan kutipan. Nah, tujuan kutipan ini sebenarnya juga grab attention, untuk mendapatkan atensi dari audiens kita. Kita bisa membuka dengan kutipan. Kemudian kita masuk ke M-nya. M itu apa? Makna. Makna dari apa? Makna dari kutipan yang sudah kita lontarkan tadi. Nah, kemudian di R ini adalah relevansi. Ya, ada namanya relevansi. Nah, sehingga apa hubungannya nanti dengan audiens di hadapan kita. Di kutipan, pancing perhatian audiens dengan tokoh besar yang kredibel. Seorang tokoh yang mungkin mereka familiar. Atau walaupun nggak kredibel tapi kata-katanya kuat. Nah itu kita bisa gunakan. Contoh ya, pakai formula seperti yang dikatakan tokohnya siapa atau tokoh ini pernah berkata. Kemudian makna. Nah pada makna ini jelaskan dengan bahasa yang sederhana agar audiens kita itu cepat paham. Jangan malah yang muter-muter lagi. Tapi berikan bahasa yang sederhana. Cluenya pakai kalimat pembuka. Artinya, maksudnya, jika kita sederhanakan, bla 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 dan seterusnya. Maka relevansi hubungkan langsung dengan kebutuhan, masalah, dan harapan dari audiens kita. Agar lebih mudah, saya akan berikan contohnya. Saya akan mulai dengan sebuah kutipan. Simon Sinek pernah berkata, "People don't buy what you do, they buy why you do it." Nah ini adalah kutipan yang kita lemparkan. Jadi teman-teman boleh nanti googling, cari kutipan-kutipan yang sesuai dengan tema apa atau sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita lanjut ke maknanya. Kita berikan makna. Artinya, nah jadi makna dari kutipan yang sudah kita lemparkan. Artinya orang tidak membeli produk atau jasa hanya karena fitur atau harganya. Mereka membeli alasan, keyakinan, dan nilai baik apa yang Anda lakukan. Why lebih penting daripada sekedar what. Ingat penjelasan ini dari mana? Dari kutipan people don't buy what you do, they buy why you do it. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Oke, good. Sekarang kita kalau sudah lempar makna, kita berikan lagi relevansi bagi audiens kita. Nah seperti contoh, ketika kita sudah membuat sebuah kutipan, kemudian kita lemparkan makna, jangan lupa ini, karena ini yang penting bagi audiens kita. Lagi-lagi ingat. Contoh, ketika kita memberikan sebuah kutipan, kita kan harus tahu siapa audiens kita di depan. Samakan dengan profesi mereka. Ini agar lebih mudah teman-teman memahami. Saya berikan contoh relevansi. Dan inilah poin yang sering kita lewatkan. Banyak orang sibuk menjelaskan apa yang mereka tawarkan, tapi lupa menunjukkan mengapa ini penting. Padahal disinilah letak ikatan emosional dengan audiens terbentuk. Sebagai public speaker, berarti saya sedang menjelaskan kepada apakah dia public speaker atau orang yang ingin menjadi public speaker. Bisa dipahami? Maka kalau misalkan dia adalah seorang sales, maka kita jelaskan tentang produk, penjualan produk, dan seterusnya. Karena sasarannya adalah public speaker, maka saya berikan kutipan yang tadi dari Simon Sinek. Sebagai public speaker, audiens Anda tidak hanya ingin mendengarkan isi materi. Mereka ingin tahu kenapa Anda berbicara tentang hal itu. Apa yang membuat Anda peduli dan alasan yang mendorong Anda berdiri di depan mereka, dan seterusnya. Bisa dipahami teman-teman? Jadi ini konsepnya adalah atau polanya adalah KMR. Mulai dengan kutipan, lanjutkan dengan makna, dan langsung setelah itu relevansi bagi audiens. Lagi-lagi ini harus dipraktekkan. Selamat berlatih.